saya salah seorang guru bahasa Indonesia di salah satu sekolah SMP negeri yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Baiklah, saat ini saya akan membahas mengenai pengimbasan AKM, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum. Seperti yang kita ketahui, bahwa saat ini pemerintah yaitu Pak Mendikbud telah mengeluarkan salah satu jenis evaluasi pendidikan bagi siswa pengganti UN atau US, yaitu berupa AN atau Asesmen Nasional, yang mana AN sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Baiklah, untuk yang pertama, apa itu AKM? AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Jadi, yang dinilai pada AKM ini adalah bukan hanya nilai kognitif saja atau keterampilan, tetapi semua kompetensi yang mendasar, yaitu kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Jadi tidak hanya kognitif, selain numerasi dan literasi juga ada survei karakter. Jadi yang dinilai bukan hanya kognitifnya saja seperti halnya dulu UN, tetapi juga dengan nilai sikap. Nah, selain sikap, ada juga yang ketiga, yaitu survei lingkungan belajar. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekadar penguasaan konten. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis. Jadi di AKM ini dimaksudkan bagaimana siswa bisa mengukur kompetensinya secara mendalam, tidak hanya menguasai materi. Nah, jadi bagaimana siswa dapat memecahkan nanti permasalahan di kehidupannya nanti dengan melalui kompetensi membaca dan berhitung atau numerasi yang dapat dipahami sebagai kemampuan yang mendasar. Jadi tentunya ini ada tujuannya itu untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, juga untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi siswa dilatih bukan hanya untuk memperoleh nilai yang tinggi atau untuk lulus dengan nilai yang bagus, tetapi siswa paham dan memiliki kompetensi bagaimana nanti dia bisa menghadapi kehidupannya yang nyata dengan memiliki kemampuan-kemampuan yang dasar, yaitu kemampuan bahasa dan numerasi. Nah, numerasi di sini adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Ini juga sama, siswa secara mendasar harus bisa menyelesaikan masalah-masalah numerasinya pada kehidupan sehari-hari dengan berbagai jenis konteks yang relevan tentunya. Orientasi AKM. Nah, kenapa sih Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan AN yang salah satu komponennya itu adalah AKM? Ada latar belakang dan kebijakan AN. Nah, tujuan utamanya adalah mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Jadi orientasi AKM dilaksanakan di sekolah itu untuk mendorong mutu pembelajaran. Jadi bukan untuk meningkatkan nilai atau kognitif siswa saja, tapi bagaimana mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Jadi selama ini dia belajar selama bertahun-tahun di sekolah itu bagaimana pencapaiannya, dari kognitifnya, dari keterampilannya, dari sikapnya, nah, serta dari keadaan sekolahnya itu juga sendiri. AN atau Asesmen Nasional ini sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Jadi seperti yang kita ketahui, selama ini evaluasi pendidikan di Indonesia itu berpacu kepada nilai UN dan US. Jadi hanya nilai itu saja, sehingga dalam penilaiannya pun tidak semua mata pelajaran
hanya beberapa mata pelajaran yang di-UN-kan. Sedangkan dalam AKM ini semuanya terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Jadi kemampuan literasi dan kemampuan numerasi ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran, tidak hanya dalam beberapa mata pelajaran tertentu saja. Penilaian dalam AN atau Asesmen Nasional. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa AN ini pengganti UN, penilaiannya ada 3. Yang pertama AKM, yaitu untuk menilai hasil kognitif literasi dan numerasi. Jadi ini untuk proses ujiannya ada di sini, ada di AKM. Jadi untuk proses penilaian kognitifnya. 2 yang dinilai yaitu literasi dan numerasi. Yang kedua survei karakter. Jadi bagaimana sifat atau sikap siswa selama ini selama bersekolah, apakah sikapnya baik atau tidak, itu dinilai. Kemudian yang ketiga survei lingkungan belajar. Jadi survei lingkungan belajar ini untuk menilai apakah sekolah tersebut layak atau tidak, apakah mendukung tidak untuk proses perbaikan mutu pembelajaran, apakah mendukung atau tidak dalam kegiatan belajar mengajar siswa, misalnya medianya mendukung atau tidak, fasilitasnya ada atau tidak. Jadi ini yang berkaitan dengan sekolah atau lingkungan belajar untuk meningkatkan proses atau mutu pembelajaran. AN terdiri atas 3 penilaian, yaitu AKM, survei belajar, dan survei lingkungan belajar merupakan bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah bentuk reformasi pendidikan Indonesia yang dicetuskan oleh Pak Nadiem Anwar Makarim selaku Bapak Mendikbud kita saat ini untuk mengganti sistem pendidikan yang lama. Latar belakang AKM, kenapa sih ada AKM? Kenapa UN dihapuskan, tidak ada UN, tidak ada US, sementara saat ini kita mengejar siswa itu dilihatnya berdasarkan hasil atau nilai UN dan US untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi atau ke perguruan tinggi. Ternyata bukan itu saja, karena latar belakang adanya AKM itu karena ternyata hasil PISA Indonesia yang rendah, yaitu 70% kemampuan literasi siswa rendah. Kemudian 71% kemampuan numerasi siswa rendah dan 60% kemampuan sains siswa rendah. Jadi karena hasil PISA ini yang memperlihatkan nilai yang begitu buruk dalam kemampuan literasi, numerasi, dan sains, makanya orientasi pembelajaran saat ini bukan pencapaian pada hasil, tetapi pencapaian pada proses. Nah, AN diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Jadi bagaimana siswa mau bagus kalau mutunya tidak bagus. Maka oleh karena itu yang diperbaiki saat ini adalah mutu sistem pendidikannya. Nah, peningkatan mutu sistem pendidikan terdiri atas 3 kriteria. Yang pertama yaitu kognitif, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap. Jadi dalam peningkatan mutu sistem pendidikan ini dilakukan di pertengahan jenjang, jadi tidak di akhir jenjang lagi, tidak seperti UN atau US. Nah, untuk SMP misalnya ada di kelas 8. Jadi ini untuk meningkatkan mutu bagaimana kognitifnya, bagaimana keterampilannya, bagaimana sikapnya selama ini. Jadi hasilnya juga bukan hanya berupa angka-angka saja, tetapi ada kognitif, ada afektif, dan juga ada lingkungan belajar. Jadi untuk itu dapat kita ketahui kesimpulannya bahwa AKM ini adalah sebagai salah satu komponen dari AN, yaitu Asesmen Nasional, yang mana diluncurkan untuk mengganti UN, di mana itu diterapkan untuk mengevaluasi proses atau kinerja mutu sistem pendidikan. Jadi proses pembelajaran yang kita nilai, bukan hasil di akhir saja. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan.
mengenai AKM. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.